hormat, Yang Mulia. 218, kode verifikasi scan. Siapa suruh kalian bercakap tanpa izin aku? Yang Mulia keliru. Di tempat aku, siapa kau nak bagi izin atau tidak? Hah, tak diduga. Ini yang kata Zhao maksud. Katanya orang Dachang sangat sopan. Nyatanya tidak. Betul. Kakak iparmu asli. Asal dia satu-satunya yang benar. Kuingatkan, minggir. Lebih baik tunduk, tua-tua keladi. Haha. Raja Dayuan bercanda. Dayuan telah lama beri upeti ke Dachang, mustahil kami tunduk. Kalian yang tunduk pada Dachang. Mana kau? Perempuan ke apa? Setahun lalu, kalian juga lari ketakutan dikalahkan wanita. Sampai sujud minta ampun. Untuk kalian, wanita saja cukup. Besar mulutmu. Dachang sudah berapa kali kalah? Lari ketakutan dari atasan kamu. Lari malu-malu. Belum lagi. Berapa banyak kalian tewas di tangan kami? Lebih baik kalian menyerahlah. Kalau tidak, seperti mereka. Jadi, tak terkata. Maju. Kurang ajar. Memang kami lancang. Mau apa? Kau, Dulu kau punya pendekar suci. Hebat. Sekarang, 5 dewa tumbang. Situasi Bai Song pun sudah takluk. Menurutku, kalian tidak ada bedanya dengan sekumpulan anak ayam. Urumu remeh seperti menginjak semut. tidak tahu, Guru. Bisakah kau bertarung maksimal sekarang? Jangan ngomong sembarangan. Sudah, cukup. Jika kalian kalah, kuambil Dachang kedua. Kuasai. Tiap tahun, persembahan tak terhitung, plus gadis Dachang untukku. Nikah Dayuan. Hah, Mimpi. sudah kuberi kok kesempatan. Nah, aku tak mau. Jaga barisan. Apa tahu? Ternyata dia. Sekarang kita hancur. Tak kusangka dia orang sakti dari Kaisar. Siapa dia? Dia terkuat di dunia. Konon pendekar legenda meninggalkan setengah kitab tak berguna. Terlalu rumit, tak ada yang bisa pahami. Hanya dia yang bisa. Satu-satunya yang setara dengan pendekar legenda. Kita semua tak mampu melawannya. Tidak, hanya karya kecil yang kutulis begitu saja untuk mengisi waktu luang. Masih ada yang anggap berharga. Rupanya ada yang pintar di sini. Mau ke kantor keuangan? Jika kalian menyerah dan memohon ampun sekarang, Mungkin aku beri kalian satu kesempatan lagi. Aku tahu diri. Batur tak kenal ampun. Mati pun. Ya, itulah nasibnya. Cuma dia. Konyol. Dasar bocah lacak, kau pikir berhak bicara di sini? Kurang ajar. Bakatnya luar biasa. Buatan dan kecepatan top dunia. Satu pon. Baik-baik saja. Orang ini sangat berbahaya.
Mungkin bahkan gabungan kita semua pun bukan lawannya. Sampah tak berguna. Berani melawan kita? Tidak tahu diri. Apa? Baik-baik saja. Cepat, prajurit terkuat Dayuan Bo. Bagaimana, Raja Jalanan? Kalian mau? Lebih baik serahkan kota dengan patut. Menurut kalian, itu urusan kedua. Nyawa di sini lebih berharga. Kurang ajar. Pengikut setia tak boleh berkurang. Tidak tahu diri. Diam dan lihat. Pilih. Aman. Apa ini? Aplikasi macam apa? Ini pahlawan Dachau kalian. Ternyata, cuma segini. Benar. Mending kalian tunduk ke Dalian. Aku jamin. Dan setidaknya tak ada yang berani sentuh. Tapi dia, Qin Ming Yao, tenang. Kekuatannya mengerikan. Kita berempat mungkin baru bisa melawan. Kamu malah provokasi dia. Dia takkan biarkan kamu lolos. Iya, lebih baik cepat pergi. Selamatkan diri sendiri agar aku Oka masih ada sedikit harapan. Aku yang lawan. Aku juga. Kenapa? Ya. Kiri tegak. Tenaganya sangat kuat. Memang bukan lawan yang mudah. Mati kau. Geser kiri kanan setengah inci. Ketemu. Kiri tahan, kanan serang, jarak pas. Lini serang kiri bawah. Betis terluka 5 inci. Saya. Pukulan ini ungkap kelemahannya. Sebentar lagi. Kalian yang memulai. Kiri bawah, lalu atas. Incar kaki. 1, 2, 3. Ayo, jalan. Tidak mungkin. Kalian kalah. Lepaskan. Kau buat apa? Cepat lakukan. Ingat keluargamu. Kau tak peduli nyawa mereka? Oke, oi. Semangat. Ternyata mereka. Teknik apa ini kok bisa terlihat? Hati-hati, asap ini tidak normal. Ini kolaborasi. Kolaborasi. Jomangun. Ternyata mereka. Kekuatannya naik 3 kali lipat. Ya, oke. Ayo, gerak. Bagus. Lanjutkan. Kepala mereka. Semua diterima satu persatu. Sayang. Ini tah. Sang legenda. 5 liter. Pemancing legendaris? Kamu siapa? Kau bisa sempurnakan ilmuku, berarti kau berbakat. Niatmu jahat. Kau takkan bisa kalahkan aku. Wah, kita bela diri kuno. Kamu legenda kesaktian? Aku berhenti. Sudah cukup. Serangan beruntun, ayo bergerak. Bertindaklah. Sayang bakatmu. Ya, Murid itu apa? Ingat sekali. Menang. Menang. Kita menang. Aku kasih kamu. dasar sampah.
Kalian yang sebarkan kutukan jahat di sini. Berani guna tipu haram nak kawal aku. Aku tak tahu apa yang kau maksud. Ini sudah musnah 10 tahun lalu. Dari mana kalian dapat ini? Aku yang jumpa di dalam gudang di kawasan rumahku. Ini punya 5 jalan, bahkan 1000. Kalian tega bunuh orang. Kau udah tak sabar nak mati, Ken. Jangan bunuh aku, jangan. Sudah terlambat. Tak sengaja bantu. Aku tak sadar membantu. Aku akan lenyap selama-lamanya. Kereta kami kuserahkan sebagai persembahan. Hidupmu akan kugandakan setiap tahun. Aku panggil anakku, keluarkan ayahmu. Kita kembali demi perdamaian. Jangan bunuh aku. Hukuman mati diampuni, tapi hukuman Mari. Sialan. aku mau kalian tingkatkan upeti untuk gudangku 2 kali lipat. Seluruh rakyatmu harus berjanji. Jangan ganggu rumah dacang jiangku. Ini. Tadi, kalian bakar 3 bentangku. Penduduk kota pasar. Bagaimana kamu layani dewa gudang besar kami? Akan kami balas satu persatu. Ya. Baik. Baguslah. Bagus sekali. Ini jamin kedamaian dinasti Tang 100 tahun. Pengawai. Sedia persembahan. Bawa 8 bagian. Enak sekali, Aha. Suruh mereka bertobat di depan rakyat selama 3 hari. Lalu pulangkan ke Yan. Tunjukkan pada rakyat. Inilah akibat menantang kita. Bagus. Pantas dia jenderal penjaga kita. Buat dekret. Anugerahkan. Apa? Rumah megah dan tanah subur. Wang Wufeng, tetua keluarga Qin. Dianugerahi darjat ketiga. Sayalah. Terima kasih Yang Mulia. Satu permohonan. Ayah sudah tua, saya ingin pulang merawatnya. Saya ada hadiah lain untuknya. Baiklah. Kuberi kamu. Tenang, Tuan. Nona sudah melewati gerbang. Hampir sampai. Lagu rakyat keluarga Tuan Qin termasyur. Katanya kau mengalahkan musuh, menjaga wilayah dinasti Tang. Wahai Tuan Qi, Ming Yao sekarang orang kepercayaan Kaisar. Kau orang kepercayaan Kaisar, tolong ingatlah persahabatan kita selama ini. Tolong minta Ming Yao membela anakku yang tak berguna di hadapan Kaisar. Berkata manis saja. Linji, jangan bermimpi. Lupa bagaimana kamu dan anakmu menghina putriku dulu. Sekarang cari muka. Sudah terlambat. Dengar ya, cepat-cepat. Bertue. Itu yang ketiga. Ayah. Aduh, Yun Yao akhirnya pulang. Ayah sangat merindukanmu. Tahu tidak betapa sulitnya hidup ayah selama kamu tidak ada. Cepat-cepat pulang. Ternyata Henry kini hampir pulih sepenuhnya. Sudah saatnya pergi. Mau apa? Berlayar jauh. Cepat bangun. Ayah buatkan sup ayam favoritmu. Sup ayam. Ayah, ini kamu. Aku kira aku tak akan kembali lagi. Kamu ini. Ini kamu.
Sudah ditentukan. Pemberontak telah tumbang. Takkan kau bunuh? Si. Sekalipun mati, kita harus mengulur waktu. Kalau sepuh. Hantu wanita. Milau. Nyaman. Baik. Miguel, kau akhirnya sadar. Ayah hampir mati ketakutan. Ayah, Li Jingyun menolakmu. Itu karena dia tak beruntung. Putra mahkota pun tak berarti dengan kondisi kita. Apa tak ada pria baik di dunia ini? aku sang pendekar. Kenapa jadi begini? Kakak beradik Lin Keji. Mereka iri akan kedekatanmu dengan pangeran. Dilempar ke kolam hingga nyaris tewas. Tenang, mereka tak akan luput dari hukuman. Tapi kamu, ikut turnamen ini adalah kesalahan. Nona, kau juga ikut-ikutan mereka. Ada taruhan. Jika kalah, semua dojomu harus diserahkan. Ini warisan dari ayahmu yang diperjuangkan dengan susah payah. Sudah. Jangan ikut turnamen ini. Biarkan ditertawakan mereka lagi. Ayah sudah tua, tidak perlu peduli pada gengsi lagi. Pemilik tubuh ini tewas oleh mereka. Hanya karena itu, tanpa sengaja aku masuk ke tubuhnya. Baiklah, akan kucoba. Pak Zhou, bawa manik-manik kuno yang telah distempel Nona. Tunggu. Cuma ujian tulis, aku akan ikut saja. Hei, kamu lagi. Here. Aduh, tidak. Kamu ini. Astaga, anak ini kamu. Kamu. Ligau. Milau, kau harus hati-hati benar. Kamu tidak berbakat bela diri, jangan dipaksakan. Jumlah pesertanya tak terhitung. Terlalu berbahaya. Aku harus amankan obat bius. Tubuh ini sulit melakukan apapun. Sepertinya beradaptasi harus kurus dulu. Putra mahkota tiba, hormat. Yang mulia putra mahkota. Tuan Lin, konon hari ini putri dan putra keluarga Lin ikut pertandingan besar. Dua anggota keluarga Lin ini adalah disebut-sebut sebagai salah satu jawara muda teratas di Dakang. Pemenang kompetisi bisa menghadap kaisar, bahkan berpeluang jadi jenderal penjaga negara. Pemenangnya pasti kakak adik keluarga Lin. Muda berbakat sungguh. Yang mulia terlalu memuji. Tak hanya itu, kaisar juga akan memilih permaisuri untuk putra mahkota. Konon putra mahkota pernah dilatih dewa perang. Kini mahir ilmu sastra dan bela diri, hanya putri Lin yang sepadan. Putri Lin adalah jenius langka keluarga Lin. Jenderal dan permaisuri pasti jatuh ke tangannya. Tapi ada orang tak tahu diri yang nekat mendekati putra mahkota. Maksudmu si babi gendut itu? Dia memaksa rayu putra mahkota lama. Katanya hari ini malah mau ikut kompetisi. Dasar sampah tak tahu diri, berani tanda tangani taruhan dengan putra kedua keluarga Lin. Kalau kalah, seluruh harta keluarga Qin harus diserahkan. Melihat orang sepertinya saja sudah bikin mual. Putra mahkota, masa suka dia? Nanti harta Qin. Aku buat dia berlutut. Aturkan. Tenang, Tuan. Sudah kuatur dengan bos Zhao. Nona pasti tidak jadi juru kunci. Putra mahkota. Sudah semua siap, kalian berdua kok belum datang. Jangan-jangan dia celaka. Pertandingan besar dah nak bermula.
Jangan-jangan Qin Miao takut dan tidak berani datang. Dasar omong kosong. Qin Mingyao pasti datang. Sudahlah, Tua Qin. Lebih baik suruh dia menyerah sekarang. Supaya tak dikata kita pulih orang gemuk tuh nanti. Siapa sebut aku tak datang? Wah, penyihir. Kamu benar-benar datang. Mustahil dia adalah Qin Mingyao si babi gemuk yang menjijikkan. Tak disangka setelah kurus, Qin Mingyao benar-benar cantik luar biasa. Entah apakah pangeran akan menyesal. Bahkan jika kurus, pangeran bukan orang yang dangkal. Bahkan kurus tak bisa mengubah fakta bahwa kamu sampah. Ini arena pertarungan. Sedikit salah bisa tewas. Lebih baik menyerah dan pergi. Harta keluarga Qin akan jadi milikku. Nona Qin, aku suka wanita seperti Dewi Perang. Benar-benar tak bisa mengerti. Tolong jangan memaksa. Kamu tak tertarik padamu. Sudahlah, cukup. Hei, pertandingan besar segera dimulai. Ayo ke sana. Pertandingan dimulai. Pertama, panah buta, dengarkan suara, tembus lebih banyak koin. Baik. Satu koin, tidak lolos. Santai, Qin Mingyao paling bawah. Coba. Tembus 5, bakat unggul. Lumayan. Prestasi luar biasa untuk usianya. Berikutnya. Naik. Bagus. Tembus 8. Bakat pilihan. Nona Lin, ahli jurus pedang angin puyuh di usia muda. 8 koin tertembus secepat itu, kecepatan luar biasa. Ketepatan juga sempurna. Pantas jadi Putri Lin. Berikutnya. Qin Mingyao. Qin Mingyao, pedang saja tak ada. Mau pakai apa? Segera menyerah saja. Sial. Dasar sampah. Pakai tongkat kayu motong koin. Tenang saja, Nona. Tuan Qin sudah mengurus semuanya. Beberapa koin sudah diatur, cukup dilempar saja. Pasti pecah. Dia tidak bisa apa-apa, cuma sok kuat. Nol gagal kena. Cuma dapat koin sedikit begini. Mungkin terpental. Iya. Ini gimana sih? Katanya sudah siap, tapi ini. Mata sih. Dasar sampah yang nggak bisa pegang pedang, malah main-main ranting. Qin Mingyao, jangan sok sama Nona Lin. Cepat kembalikan harta keluarga Qin. Dasar tidak berguna. Gerakannya kacau. Curang aja gagal, masih santai lagi. Sudah. Mari kita pindah. Siap untuk ronde kedua. Jangan-jangan ini buatannya si sampah. Jangan-jangan si pecundang yang buat ini.
Mustahil. Pasti cuma kebetulan. Di babak kedua, temukan inti formasi, serbu Bagua, kalahkan mereka. Jejak 5 warna picu 4 simbol. Sejak hilang di medan perang Wusheng. Tebak, tak siapa mampu. 4 simbol purba. Kata sesepuh, formasi ini sungguh rumit. Memang betul sekali. Pusat formasi terus berubah, sulit dipecahkan. Hanya penelitian iseng yang dulu kubuat saja. Tak kusangka, masih ada sampai sekarang. Aku coba. Tanpa periksa, tak temukan cacat. Setelah periksa, tak ada bukti jelek. Dasar sampah masih tertawa, nanti menangis minta ampun. Formasi ini sulit. Hanya keluarga Lin yang bisa memecahkan formasi. Aku coba. Gup. Hebat! Pantas jadi anakku. Anak kedua Lin, formasi bisa pecah. Lemah seperti ini, takkan tahan 3 detik. Dasar Qin Ming ya, kau memang iri. Ia iri sekali. Tunggu kau kalah. 3, Ya! 2, 1. Hah? Bertahan sesaat, tak temu jawaban. Bakat istimewa. Ayo. Liang, kau disuruh bicara. Pantas jadi anakku. Latihanmu tak sia-sia. Taichu si simbol rumit. Bertahan sejauh ini luar biasa. Tapi dia benar-benar tepat. Mungkinkah? Yang mulia, jangan tertipu dia. Itu cuma keberuntungan buta, hanya kebetulan belaka. Selanjutnya. Apa ya? Serang mantap. Tempat ini bukan lawan Wikian. Dari titik intinya. Formasi pecah. Pusat formasi, kakak temukan. Boba. Begini, ini palsu. Tetap tak temukan celah. Kelas khusus. Ye Xuan pun tak bisa pecahkan ini. Hanya Wu Xiang yang bisa. Tak ada yang lain. Berikutnya, Kamu, hati-hati jika ada masalah segera turun. Tenang, Tuan. Sudah. Penguji Zhao sudah mengaturnya. Ganti ke batang kayu. Nona tidak mungkin. Hah? Cuma dasar latihan bela diri? Sikapnya sok jago. Kukira dia hebat. Ternyata cuma sampah. Belajar saja sudah luar biasa. Bukankah Zhou sudah mengatur semuanya? Pentungan besi diganti kayu. Jangan-jangan. Dia lupa. Masalahnya di sini. Memang. Energi mengalir di tempat rahasia. 5 elemen berubah, serang celah. Waktunya hampir habis. Iya, wah. Dia yang lemah, mustahil hancurkan formasi 7 bintang. Tusuk jarum. Kualifikasi audit. Wah, Qin Mingyao ini. Jangan-jangan dia memang hebat. Tongkat sudah hancur. Mana mungkin dari besi? Sepertinya aku salah lihat.
Mereka sekadar orang bayaran. Sangat meyakinkan. Hebat sekali. Hahaha. Gayamu tadi terasa begitu akrab. Ada sedikit jejak sosok Hussein. Mustahil. Kau curang. Jangan ngomong sembarangan. Anakku takkan curang, ini formasi rindu purba Dewa Perang. Mustahil orang tak berguna itu hanya pakai jurus kiming bisa hancurkan formasi. Teknik tak harus tinggi. Qin Ming Yao, berani curang di sini? Kau cari mati. Sudah kubilang. Babak ketiga. Hujan sebagai energi, pilar air jadi penentu menang. Aku siap mencoba. Gagal uji aliran air. Kuali ini seberat 800 kaki, tapi terasa ribuan karena kutukan. Belum lagi harus membentuk pilar air. Tidak mudah. Aku coba. Wah, luar biasa. Pilar air beberapa cm ke pulau. Bisa goyangkan magnet semudah ini. Menjanjikan. Selanjutnya, aku coba. Tiang air memancing. Kelas khusus. Berikutnya. Goyang semua. Masih bisa curang sekarang. Nona Qin, ini bahan peledak. Masukkan ke kuali untuk membantumu. Bagaimana mungkin? Uangnya tidak sia-sia. Ngapain masih diam? Cepat umumkan. Ini yang terbaik yang pernah kulihat. Qin Ming, sekarang curangnya terang-terangan. Sebenarnya kau pakai trik apa? Benar, Yang Mulia. Dia curang. Mohon selidiki. Kepala toko cai, silakan. Yang Mulia, diterima dari bengkel Zhao Kuan sekitar 500 kaki, terdapat cap umur panjang keluarga Qin. Apa? Qin Ming Yao, kau curang. Tangkap dia. Bawa dia. Kalian ini mau ngapain sih? Yang Mulia, ini bubuk mesiu pasti digunakan dia tadi untuk menyemburkan air. Dasar licik. Qin Ming Yao masih ingin berdalih. Kubayangkan kau mirip Dewa Perang, tapi nyatanya watakmu tetap tak bisa diubah. Demi menang. Rela berkorban apa saja. Tidak curang. Qin Ming Yao, kau masih ngotot. Kompetisi ini diadakan atas perintah Kaisar untuk memilih juara pertarungan bagi Daca. Bukti sudah jelas, kau masih berani membantah. Qin Ming, kau curang dalam acara ini. Mengkhianati raja hukuman mati. Yang Mulia, dia melanggar hukum kerajaan, segera penjarakan dan adili.
Astaga, ini salah paham. Ini semua salah paham. Yang mulia, Qin Mingyao tidak terlibat. Aku yang mengatur semuanya. Hanya ingin amankan kuil. Tak bermaksud menipu kaisar. Qin Xiaotian, kau masih membantah? Tidak menghormati kaisar dan yang mulia pangeran. Tunggu apa lagi? Seret. Yang mulia, kumohon ini bukan kesalahan kuil, tapi aku sendiri. Bunuh aku. Bunuh saja aku. Bunuh aku. Sejak askensi ke alam atas, selama ini aku pelindung. Ini pertama kali dibelah. Oh, penghinaan raja. Judul tubuhnya. Penjaga, bawa dia. Eksekusi ditunda. Diam begini. Sudah kukatakan, aku tidak curang. Silakan periksa langsung jika tak percaya. Omonganmu manis. Bagaimana membuktikannya? Kau menyuap pengawas jauh, mungkin juga orang lain. Kau disebut yang terhebat di generasi muda Daxia. Kalau begitu, lawan aku. Lawan kakakku. Kau pantas? Kau masih belum menyerah. Mau tarik perhatian pangeran mahkota begini? Ying, dasar bodoh tak tahu diri. Apa pangeran itu calon raja? Kau berani meniru? Qin Mingyao tak perlu begini. Sudah ku bilang, ku suka wanita seperti 5 perawan suci. Kau pantas? Siapa lagi yang bisa lawan aku? Kalian tak bisa kena koin. Gagal hancurkan formasi, sampah tak berguna. Mau lawan aku? Qin Mingyao, jangan lancang. Baik. Karena kau ingin mati, aku kabulkan. Aku lawan. Ya iya. Pukulan cepat tapi lemah. Cuma gaya. Cuma bisa ngindar, payah. Mau kasih kesempatan. Nyatanya kamu cuma begini. Kamu sia-siakan. Tidak apa-apa, kan? Bagaimana bisa? Bukankah ini bakat muda yang terkenal tuh? Rupa-rupanya kalah kepada si dungu yang semua orang tahu. Keluarga Lin nasibnya sudah habis. Ini Qin Mingyao. Bukankah dikatakan perempuan ini gendut, lemah, dan tak guna? Tidak disangka, kini kelihatan cukup baik juga. Patutlah aku pelik macam mana dia boleh menang. Rupanya ada orang bantu dari belakang. Ini Mo Yuan yang kalah dari Nona Lin? Katanya Mo Yuan terus berlatih setelah kalah. Katanya dia gila latihan. Di sini. Pecundang Nona Lin berani menantang di sini. Apa? Penghisap jiwa. Baru lebih sebulan. Kekuatannya meningkat pesat. Kau sadar ini tempat apa? Sudah tentu saya tahu tempat ini, Yang Mulia. Aku ikut kompetisi. Semua peserta akan kukalahkan. Kuhancurkan satu persatu. Pertandingan dimulai benar-benar siap. Jika begitu, maka aku mencabar semua yang hadir untuk duel sampai mati. Jika kalah, apa? Ku patah. Putuskan urat sendiri. Mo Yuan gila, berani tantang semua orang duel sampai mati. Apa itu hidup mati? Ini aturan Dacang dalam pertandingan. Boleh ajak duel sampai mati yang tak boleh ditolak. Semua yang kalah. Ringan cacat, berat, tewas. Bukan mainan sembarangan ini. Seorang pecundang berani bicara besar dan menghasut semua orang. Mo Yuan, otakmu rusak kena pukulan kakakku ya? Di mana? Atau kalian pengecut.
Ayo. Teman. Ayo adu. Pangeran, tolong buatkan pedang. Jika kalah, semua bunuh diri. Kurang ajar. Aku lawan kau. 1000. Yixuan tak perlu khawatir. Tian'er salah satu yang terbaik di Dachang. Kalaupun aku punya kekuatan, belum tentu menang lawan Tian'er. Jurus kipas topeng hantu hanya bakat rendah di dunia langit yang bisa kuasai ini. Kapan dia jadi sekuat ini? Mungkinkah, seperti kabarnya, kuasai jurus rahasia? Iya, hari ini. Energinya dikelilingi aura hitam. Kekuatannya meledak dalam sekejap. Pasti latih ilmu hitam. Mustahil meningkat secepat ini. Tuan Muda Lin ternyata tak berdaya. Kemampuannya saat bantu Qin Mengeo tadi mengesankan. Jangan gegabah. Haruskah kita biarkan dia terus arogan? Konon katanya, yang terbaik generasi muda, anggota kelima Takura Bujutsu, ternyata biasa saja. Valian, masih ada yang berani. Aku lawan kamu. Aku lawan kau. Senyum menang. Tenaga dalam beda jauh. Ling Xuan kalah. Jangan ngomong sembarangan. Kalau Lin Xuan kalah, kau juga sengsara. Tak reti buat apa-apa, sampah tak berguna, masih berani menunjuk-nunjuk. Iya, betul. Cermin diri dulu. Kau siapa? Kalau Putri Lin kalah, siap-siap putus meridian sendiri. Ren Yu Chuan, cuma segini bisa kamu. Haha. Ayo galak. Lin Yixuan lawan dia. Cari susah sendiri. Nona Lin pun kalah. Habis. Bagaimana ini? Lin Xuan saja tidak bisa mengalahkannya. Siapa lagi di sini yang mampu? Kamu. Saat mereka lengah, cepat lari. Lari cepat. Hari ini kita harus berhenti di sini. Tidak mau. Tak mau jadi tak berguna. Ini tuh baik. Mo Yue, kau keterlaluan. Aku pun sama. Sumpah ini disaksikan Pangeran Mahkota. Berani melanggar aturan? Jika tak mau patuhi peraturan, sama saja meremehkan putra mahkota. Pengkhianat begini, layakkah tinggal di dinasti Tang kita? Pangeran Mahkota, benarkan sekumpulan sampah tak berdaya? Fala harus mengaku. Terlalu sombong. Kurang ajar. Hai. Jangan bunuh dia. Nggak bisa lawan dia. Maju sekarang mah bunuh diri. Dachang beneran gak ada orang lagi. Orang lemah begini berani lawan aku. Bukan. Dia enggak. Paul, kalian semua takut? Ikuti aturan yang ada. 4 meridian. Kalau begitu, mulai dari kau dulu. Jangan. Kumohon maafkan dia. Tidak. Kali ini aku ikut karena mereka paksa juga. Tuanku yang mulia, kasihanilah, maafkan dia. Mau dia dimaafkan? Bisa saja. Lihatlah, wajahnya lumayan cakep. Kalau dia bisa menemaniku sampai aku senang,
Mungkin ku perhatikan. Lepaskan dia. Kau berani? Apa katamu? Kamu cari mati. Balik sini. 1, 2, 3. Ini benar burung pencerah. Bakatnya sudah tingkat dewa. Mustahil. Apa dia benar tidak curang? Tahu, rasakan ini. Ada bubuk mesil di tulang lehermu. Tak apa. Tidak. Mustahil. Aku tak percaya. Aku tak mau ikut campur. Kau paksa pura-pura mati. Aku kabulkan sahaja. Ini jurus balas. Jurus tingkat langit habis sudah setelah pukulan ini. Kiping yang bisa mati atau cacat. Hie. Tak ada mesil, berarti dia tak punya. Move. Ini apa? Qin Mingyao benar-benar hebat. Qin Mingyao sungguh berbakat luar biasa. Serangan tadi sudah tingkat legendaris. Jadi, kalau bukan karena dia menahan pukulan tadi, aku pasti sudah. Tidak mungkin. Aku hampir. Aku sudah. Mantra sepatu. Kekuatan melonjak instan, tapi efek baliknya menghancurkan. Ini salahmu sendiri. Ilmu terlarang. Itu ilmu yang sudah punah. Demi menang, dia belajar ilmu terlarang. Ini pelanggaran berat, hukuman maksimal. Pengawal, seret dia ke bawah. Siksa dia. Qin Mingyang, tunggu saja. Ini belum selesai. Kutukan jahat lenyap. Kau kira hanya aku yang bisa menguasainya? Tunggu saja. Semuanya sudah hancur. Tunggu saja. Tamat sudah. Tamatlah. Haha. Jelaskan maksud kamu. Nggak tahu. Pergi bermimpi sajalah. Kutukan ini sudah kusirna seabad lalu. Kenapa muncul sekarang? Pasti ada muslihat. Tidak. Kau baik-baik saja. Baik. Sudah berakhir. Ayo, kita obati lukamu. Tunggu. Apa hal? Ada lagi masalah? Ataupun masih sangka aku curang? Bukan itu maksud kami. Sudah diperiksa, kuali kosong. Qin Mingyao tidak curang, dia memang juara sejati. Perkara ini sudah jelas. Tak ada mesiu di kuali, Qin Mingyao juara sah.
Tanpa Nona Kin, mungkin saja nyawa kami tak tertolong. Kami salah menuduhnya. Ayah, kita pergi. Tunggu. Ini undangan istana. Untuk pemenang bertemu kaisar. Ikuti seleksi akhir. Jika menang di antara para ahli, akan diangkat jadi Jenderal Zheng oleh kaisar. Jangan khawatir, Nona Qin. Dengan bakatmu kini, pasti menang. Dengan statusku sekarang, menyelidiki ini rasanya cukup sulit. Jika pakai kekuasaan kaisar, mungkin kebenaran cepat terungkap. Tidak. Pikir matang-matang, ini investasi serius. Jangan terburu-buru. Santai. Saya tahu ukuran. Menemukan seseorang setangguh Nona Qin, keberuntungan besar. Beruntung sekali bisa kenal orang sehebat Nona Qin. Daerah kita ternyata akan punya jenderal wanita. Ini Tuan Qin. Jangan pernah lupa kami ya. Kemampuan catur pangeran dan pergaulan Anda tahu. Izinkan mereka masuk istana untuk belajar. Keluarga Lin sebagai juara tetap bisa menghadap kaisar. Tapi sesuai aturan, tak ikut kompetisi besar. Tapi ini harus diputuskan oleh juara saat ini. Hei, cepat minta maaf pada Nona Qin. Maaf. Sudah kuatur dengan putra mahkota. Kalian rusakkan semuanya. Apatah, warisan keluarga Lin akan musnah di sini. Masih diam. Cepat minta maaf. Semua pergi. Nona Qin, maaf, sebelumnya aku terlalu gegabah dan keliru. Nona Qin, tolong maafkan kami kalau kamu masih marah. Pukul kami sebagai pelampiasan. Nona Qin, kumohon maafkan kami. Kalau masih marah, luapkan saja pada kami. Sekarang sudah lebih baik. Akhirnya Tuan Yuan bisa membalas dendam. Bawa mereka. Nanti ada yang bisa membantu. Tenaganya terkuras. Segera obati. Silakan pergi jika mau. Sekarang dia semakin tampan dan jago bertarung. Pangeran Paduka pasti sudah lebih menyukainya. Diam! Si Mingyao ya. Hati-hati dalam segala hal. Nona Qin, masuk istana. Sudah siap. Ini dia. Giok pemberian kaisar, simbol restu ilahi. Orang istana termasuk bedak tabur. Tolong terima Nona Qin, tanda penghargaan. Ayo pergi. Tak disangka bisa adu ilmu dengan seniorian, kehormatan bagi kami. Betul. Harus diakui, senior Yan adalah yang terbaik di kalangan generasi muda Dacang. Hayah, jangan bicara begitu, ini hanya uji coba belaka. Tapi, orang ini sok berkuasa. Berani suruh kita tunggu. Senior Yan, Anda belum tahu. Selain kita, ada satu peserta lain. Itu sih biasa saja. Pasti dua keluarga Lin. Soalnya mereka bagian dari 5 jenius Dacang. 5 terbaik generasi muda Dacang. Bukan mereka. Kalau bukan mereka, siapa? Katanya Qin Mingyao, anak tunggal keluarga Qin yang kaya. Keluarga Qin? Dia kan si gemuk tak berguna. Nggak mungkin itu dia. Hahaha. Senior Yan tak tahu. Katanya dapat nilai dengan curang besar.
Tuan Qin menyogok penguji ratusan kati. Tak sangka ada perkara macam tu. Terlalu tidak menghormati aturan seni bela diri. Kak Ian, jangan marah. Menurutku, Qin Mingyao takkan lama lagi jemawa. Wasit final murid pendekar legenda, Pak Si. Nanti Qin Mingyao akan meratap di panggung. Tak ada siapa tolong. Ini Qin Mingyao. Dia kan si gendut jelek itu. Memangnya kenapa? Berani pamer hadiah kerajaan di pinggang. Sungguh keterlaluan. Orang yang menang dengan cara curang pun berlagak hebat. Nanti aku tunjukkan padanya. Itu 2 orang keluarga Lin. Kenapa bersama pelayan? Kalian tak tahu sopan santun. Lihat kami, tak mau menyapa. Kukira kalian dapat setaraf dengan kami bertiga. Memang ada sedikit kebolehan juga. Tak disangka, kalian rela tunduk pada sampah seperti ini. Bukan masalah tunduk. Dia memang punya keahlian. Lin Yitian, kamu sadar apa yang kau katakan? Kalian kalah dari sampah seperti ini. Bintang muda dacang yang terkenal. Ternyata begini kenyataannya. Berhenti. Memang daripada kampung langsung tak tahu adab. Giok ini adalah pemberian mahkota. Sekarang hanya milik murid utama Guru Shi. Hanya putra mahkota yang pantas dapat kehormatan ini. Kau tak sebanding. Ini hadiah dari putra mahkota. Masaha, laporkan saja padanya. Qin Mingyang masih sok jago. Hari ini kau takkan bisa masuk istana. Qin Mingyang masih sombong. Hari ini kau bahkan takkan bisa masuk gerbang. Hentikan. Bertengkar di gerbang istana memalukan. Yo, nyalimu cuma segini. Baru begini sudah ketakutan? Memalukan. Kau memalukan. Masuk istana ini sudah untung. Jangan cari masalah. Semua. Kaisar sudah atur tempat tinggal. Kompetisi besar dimulai 3 hari lagi. Silakan beristirahat. Terima kasih. Si Mengyao, tunggu saja. Saat kompetisi, kau akan merasakan akibatnya. Yan Ming, jangan sok. Kau pasti kalah. Qin Mingyao yang tak berguna malah dapat bangsal atas. Kenapa dia dapat hak yang sama seperti kita? Katanya pangeran sendiri yang mengatur. Sial. Apa kita cuma bisa diam saja? Dia sombong. Tapi ini masih di istana. Kalau dia lapor ke kaisar, ini tidak akan baik. Aku punya cara. Apa maksud kalian? Rupanya aku terlalu menganggap kalian. Kalian cuma segini Kemampuannya. Ini istana kekaisaran. Berani bawa kami ke sini untuk diserang. Tak takut murka kaisar. Murka kaisar. Duluan kalian lindungi Qin Mingyao. Kami hanya memberi pelajaran pada parasit penipu. Ayah, ini ringankan beban kaisar. Betul. Baik, begitulah. Nanti Qin Ming datang, teriak lebih keras. Jis, dasar. Mimpi saja. Mundur. Jangan berhayal. Usai bertemu, dia takkan menolong kita. Maksudnya apa? Qin Mingyao ingin aku mati. Mana mungkin dia menyelamatkanku? Rencana indahmu gagal sudah. Panas. Baik. Kalau begitu, kuantar kau ke alam baka. Toh kau cuma sampah yang tak layak bertanding. Kau memang tak guna. Mati pun. Tak ada yang peduli. Eksekusi. Kakak Wan, Jangan. aku punya siasat untuk memaksa Qin Mingyao datang.
Oh. Tubuh ini hanya bisa pakai setengah kekuatanku. Tapi cukup untuk orang-orang biasa. Dan kutukan itu. Bagaimana mau Yuan dapatkan itu? Apa sih rencana busuknya? Tahu, Tuan Shi sedang mengadakan jamuan di taman. Aku sengaja datang mengajakmu ikut. Tiba-tiba kau baik hati. Cukup basa-basi, ikut atau tidak? Zhou Huai mencurigakan, lihat saja. Selain itu, sejak pencerahan, lama tak jumpa Guo Song. Sekalian saja, lihat murid kecilku jadi seperti apa sekarang. Tekanak-kanakan. Lihat Senior Yan cepat sujud. Cepat bersujud saat lihat Senior Yan. Daddy, kalian kira aku menang gara-gara pamer? Halo. Main permainan anak kecil seperti ini. Tahu, berani main hakim sendiri di istana. Purasa. Mau dimakan tikus di penjara. Omong kosong. Mereka tunduk pada uang. Mereka melanggar aturan Master Shi untuk murid bela diri. Kami hanya memberi pelajaran kecil untuk Master Shi. Tak bersalah. Kau bicara ngawur. Kalian menyerang diam-diam, baru bisa menangkap kami. Berani lepas kami, hadapi kami dengan jujur. Tidak. Kau kira kau siapa? Kau pikir pantas lawan aku. Apa yang kalian inginkan? Kami nak buat apa? Hanya nak patahkan sifat angkuhmu. Jangan kira ini di istana, tak bisa bertindak. Kau bisa semaumu. Saranku, cepat akui di depan umum kau curang. Akui kau ni orang tak guna. Kalau tidak, jangan salahkan di depan raja. Aku akan membongkar penipuanmu. Nanti, hukuman karena menipu raja. Tidak tahu apakah ayahmu bisa bertahan atau tidak. Tak kusangka 3 terbaik generasi muda datang. Ternyata binatang main hakim sendiri. Bahkan ancam keluarga orang. Qin Mingyao, kau. Ini kesalahan siapa? Kau? Baiklah. Awalnya aku mau beri kau kesempatan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Wanita ini tidak segila kabarnya. Jadi manusia dulu, baru bela diri. Jika kemanusiaan dasar pun tak ada. Sekalipun aku jago bela diri. Omong kosong. Kamu wartawan. Jadi manusia dulu, baru bela diri. Jika kemanusiaan dasar pun tak ada. Sekalipun lu Sun jenius, tetap saja ngawur. Kamu yang ngawur. Nampaknya kau dah tak sabar nak mati. Berhenti! Basah. Tak sangka budak ini kini sudah setua ini. Apa yang berlaku? Oh, ini semua gara-gara Qin Mingyao. Dia mendapat undangan akhir yang penting ini dengan cara curang. Ini melanggar aturan. Kami minta jawaban. Tahan! Kau diam dulu. Bicaralah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami bersaudara bisa bersaksi. Qin Ming yang tidak curang. Mereka pelakunya. Tanpa alasan jelas, kami dipukuli sampai begini. Diam. Tunggu. Kalian bela diri kalian. Di generasi muda dinasti Tang. Sudah yang tertinggi. Tapi kenapa menolak orang lain? Kalian kira tempat apa ini berani berbuat begini? Jika ada lagi, Tak akan kuampuni. Iya.
Silakan, Nona Qin. Qin Ming Xiao, kau tunggulah. Reputasi. Tertawa melihatmu. Memang bukan. Nyanyikan lagu. Lakukan. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam kompetisi besar hari ini, kami sengaja mengundang Tuan Shi sebagai juri. Pemenang jadi Jenderal Penjaga Negara. Hadiah juga diberi. Hadiah kali ini lengkap, semua untuk kalian. Terima kasih banyak. Tak disangka-sangka, Kaisar tak main-main dengan ini. Bahkan undang Silau. Kata orang Silau jarang muncul. Silau dulu murid Dewa Beladiri. Berjasa besar bagi Dacang. Kekuatannya hebat. Hanya sekarang sudah sepuh. Tak disangka-sangka, dia sudah mencapai posisi ini sekarang. Tidak mengecewakan ajaran saya dulu. Keputusan besar. Undian, tentukan urutan. Satu orang masuk. Yang lain terbebani. Pemenang bertahan. Menjadi juara. Ronde pertama. Istana Yanming. Si Yun lelah. Langsung lawan senior di ronde pertama. Senior Yan adalah peringkat pertama dalam Dacang Huji. Menurutku, juara kali ini pasti dia. Senior Shi sangat tangguh, mungkin bisa bertahan dari 3 jurus senior Yan. Pukulannya cepat dan kuat, cukup baik. Memang lebih berbakat daripada amatir-amatir itu. Tapi juara pertama masih mustahil. Wah! Tak disangka, baru sebentar tak jumpa, ilmu bela dirinya sudah meningkat drastis. Iya, tendangan ini di Dacang tak seorang pun bisa tahan. Pantaslah juara Dacang. Ronde pertama. Yan Mingxian. Bagus. Pantaslah Pilar Tang. Pertarungan hebat. Panggil. Hadiahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Qin Ming Yao, tunggu saja. Nanti lihat kau masih sombong. Babak kedua dimulai. Zhou Huaiji mencabar. Wah! Senior Zhou katanya habis latihan tertutup dan maju pesat. Senior Yan sudah lama jadi juara Dacang yang tak tertandingi. Reputasinya nyata. Tidak. Baiklah. Memang kutukan gelap. Apa yang sebenarnya terjadi? Yan Ming memang hebat. Zhou terus-menerus meleset. Pertandingan ini pasti dimenangkan Yan Ming. Yan Ming hanya bertahan, bukan unggul. Pada ronde ini, Zhou menang. Dasar idiot, gak ngerti apa-apa. Ngomong apa-apaan kamu di sini? Jangan sok jago cuma karena menang pertandingan besar. Kami tahu kamu hebat, tapi jangan ngawur. Lihatlah, ini jurus andalan senior ya. Tak terkalahkan. Omongan kosong, nanti malu saja. Taurus! Bisa. Oh, ngerti.
Senior, kau baik? Wah, ganteng. Sama saja. Mustahil. Likuan, aku sudah pakai seluruh kemampuanku. Mustahil aku kalah. Ronde 2. Zheng Huai Jishen. Tak disangka, senior Yan malah bilang, Senior Zhou kini sangat hebat. tampaknya peringkat perguruan ini akan berubah. Senior Ian, aku cuma beruntung. Berikutnya, Qin Mingyao. Tak kusangka berani datang. Arena ini soal hidup mati. Dia tak takut mati di sini. Sudahlah, lebih baik berhenti. Dilihat dari kejadian tadi, Zhou Huaiji benar-benar tangguh. Bahkan Yan Ming saja kalah. Apalagi kamu, pasti bukan tandingannya. Iya, mungkin lebih baik aku menyerah. Kalau terus begini, nyawa bisa terakhir. Qin Mingyao, mau bertarung atau tidak? Kalau tidak, menyerah saja, jangan memalukan. Sudah, aku lawan. Buang waktu. Aku lawan kau. Tak tahu diri. Sial. Jangan nekat, jangan nekat. Zhou Huaiji yang memulai. Semoga Zhou Huaiji memberi ampun demi nyawanya. Sial. Tidak sangka dia lolos lagi. Zhou Huaiji, pikir baik-baik. Kau sanggup tanggung akibat guna ilmu sesat macam ni? Kau tahu, Ilmu kuno ini bisa tingkatkan kekuatan instan. Tapi risikonya fatal. Nyawa pun belum tentu selamat. mustahil. Dasar sampah, kau ngerti apa? Mati kau! Qin Mingyao, jangan pandai berkata sahaja. Cepat lari. Serangan ini akan meragut nyawamu. Karena kau bandel. Jangan salahkan aku. Yun Zhong Yui menjaga. Bobo, ini jurus andalan guruku. Sejak guru tercerahkan, tak ada lagi yang bisa. Orang ini. Siapa orang ini? Tenaga dalam telapak ini sangat kuat. Sampai membahayakan. Hancurkan dari jauh tenaga dalam Qin Ming yang luar biasa. Ye, benar-benar Qin Mingyao. Jangan-jangan kita salah menuduhnya. Tidak mungkin. Dia akan terkenal tidak berguna. Macam mana sekuat ini? Kalau begitu, waktu itu dia sengaja menahan diri. Kalau tidak, kita pasti sudah mati di tangannya. Kamu kalah. Oh, aku dan katamu saja. Tidak apa-apa. Tentu saja kau main curang. Aku sudah berlatih mati-matian. Mustahil kalah dengan orang seperti itu. Cuma bisa sendiri. Xiao Hei. Tak kusangka dia bisa menahan serangan itu, bahkan kalahkan juara dacang sekarang. Ternyata Qin Mingyao pemenangnya. Hahaha, bagus. Bagus. Pangeran tak salah pilih padamu. Dinasti Tang milikmu, negara jaya. Kesini. Bawakan maklumat kerajaan Beta. Beta angkat Qin Mingyao sebagai jenderal besar Tang. Proklamirkan. Atas titah langit, sabda kaisar, sebagai penguasa, Beta perlu pilar negara. Putri Qin ini cerdas, berani, dan berjasa besar. Diangkat sebagai jenderal besar, komando 3 pasukan. Lindungi negara dan rakyat titah Beta. Bagaimana? Layar sudah siap. Mari ke taman belakang. Ibuku yang hebat, tak salah pilihmu. Kau jadi satu-satunya jenderal perempuanku. Ibu ini kurus terlihat berbeda. Mungkinkah? Berhenti. Jawab. Siapa yang mengajarimu ilmu hitam ini?
Omong kosong apa ini? Jangan sok mengatur hanya karena sekali menang. Enya, jangan ganggu. Kau nak buat apa? Jawab. Aku tidak tahu. Dia memaksaku beri 1.000 emas waktu itu. Balasannya, kita rahasia. Aku tak kenal dia. Kumohon, lepaskan aku. Lepaskan aku. Baik. Patutlah kau boleh menang rupanya kau gunakan ilmu sesat. Dasar hina. Mau Yuan sama. Macam mana kutukan ini muncul? Siapa yang mengatur semua ini? Panggil petugas. Bawa dia pergi sekarang. Saya kumpulkan kalian untuk bahas satu hal. Hubungan dengan Dacang tinggal beberapa bulan. Raja yang gemar berperang. Kini Raja yang terus provokasi perbatasan kami sangat menjengkelkan. Dayuan. Bukankah Dayuan pernah tanda tangani perjanjian tidak serang Dacang? Anda, bagaimana dibuat? Tahun lalu, Wu Sheng habisi mereka semua. Masih berani menyerang? Tak disangka. Benar. Syukur Silau jaga gudang kita sejak Dewa Perang wafat. Kini dia tua, tak ada pengganti. Tak ada pengganti lain. Sudah kirim banyak jenderal, tapi gagal semua. Anehnya, sebentar saja, langsung kecil. Maka kini, perang dengan Dayuan tak terelakkan, pimpinlah pasukan kita. Siap. Tapi Raja Dayan sangat tangguh. Katanya dia punya pertapa sakti. Kekuatannya setara Dewa Perang. Ini mustahil. Tenang, Paduka. Selama aku ada, takkan berani lagi. Kalau begitu, terima kasih semua. Tunggu. King Bing bilang, siapa sebenarnya kau? Siapa kau? Shilang, maksudmu apa? Bohong lagi. Tahu, bicara atau diam. Rupanya dia tak tertipu. Perni, sifatmu masih seperti dulu. Perbaiki sifatmu baik-baik. Hei, Qi Mingyao. Aku akui kau punya kemampuan, tapi jangan tidak sopan pada Pak Si. Benar, Pak Si berjasa besar. Dia murid pendekar legenda. Berani kau bicara begitu? Qin Miao, ini Pak Si. Jangan kurang ajar walaupun kau hebat. 10. Aku tak menyangka. Aku coba lagi. Masih ketemu kamu. Kalian kenal? Kimiao, apa-apaan ini? Kamu dan Tuan Shi sedang apa? Dahulu kala, ada surat. Pernah bertemu Nona Qi. Nona Qin yang menyelamatkanku. Bagaimana mungkin? Masih butuh dia. Sudah, itu semua terjadi lama lalu. Kedatangan raja baru sebentar lagi. Pergi bersiap-siap semua. Hati-hati. Waspada kejanggalan. Tinjau langkah. Hadapi risiko. Pantau dia.